Rumah terasa penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Tak sengaja saat aku berjualan kue keliling, aku bertemu dengan seorang pria. Dia bertubuh profesional, tinggi, putih, dan wajahnya sangat tampan. Sejak pandangan pertama, aku sudah menaruh hati padanya. Aku sangat berharap jika dia menyukaiku. Padahal, apalah aku, hanya seorang gadis penjual kue keliling yang tak mungkin dilirik oleh laki-laki seperti dia. Tapi tak kusangka, hari itu dia membeli daganganku. Aku begitu deg-degan, tapi aku juga bahagia karena aku bisa mendengar suaranya. Suaranya begitu merdu sekali. Hatiku sangat berbunga-bunga. Aku semakin deg-degan saat dia bertanya, "Aku tinggal di mana?" Dengan gugup, aku menjawab, "Di gang ujung sana, Bang." Jawabku sambil terbata-bata. Aku benar-benar gugup. Aku seperti tak percaya. Diajak mengobrol dengan laki-laki setampan dia. "Apa kamu punya nomor telepon? Boleh aku minta?" Laki-laki itu bertanya padaku. Aku nggak punya nomor telepon, aku nggak punya HP." Jawabku sambil tertawa kecil. Aku sangat malu sekali. "Oh ya sudah, ini HP untukmu ya. Aku akan menelponmu nanti malam." "Hah? Untukku?" Aku benar-benar bingung. Setelah dia membayar kue itu, laki-laki itu langsung pergi dan aku kebingungan dengan HP di tanganku. Aku tidak tahu bagaimana cara memainkan ponsel itu, karena selama ini aku tak pernah memiliki handphone seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Handphonenya sangat bagus, ini pasti mahal harganya. Aku takut sekali. Kenapa dia dengan mudah memberikan handphone ini untukku? Kita kan baru kenal. Aku benar-benar khawatir dan juga takut sebenarnya. Setelah semua kueku habis, aku segera pulang ke rumah. Hari juga sudah sangat sore. Aku menyembunyikan HP itu di dalam tasku. Aku tak ingin orang tuaku tahu. Bisa-bisa mereka marah dan mengira aku mencuri punya orang lain. Dan benar saja, di saat malam hari sebelum aku tidur, tiba-tiba handphone itu berbunyi. Ada nomor yang masuk, menelpon. Aku tidak tahu karena tidak ada namanya. Aku pun kebingungan bagaimana cara menjawab telepon itu. Ku geser ke sana kemari. Sempat beberapa kali gagal, namun akhirnya bisa. Aku lalu dengan terbata-bata menjawab panggilan itu. Halo? Halo, ini aku yang kasih handphone ke kamu tadi. Kamu lagi ngapain? Aku benar-benar bingung. Ini kan suara laki-laki pagi tadi. Ya ampun, dia benar-benar menelponku. Aku semakin deg-degan. Aku juga takut kalau nanti suaraku terdengar sampai keluar. Aku takut dimarahi orang tua aku. Laki-laki itu pun bertanya beberapa pertanyaan. Aku pun menjawabnya. Tapi benar saja, ayahku mendengar suaraku. Lalu dia masuk tiba-tiba ke dalam kamarku. Aku benar-benar kaget. "Kamu lagi ngapain, Nak? Kenapa malam gini belum tidur? Kamu lagi ngomong sama siapa?" "Apa itu?" Ayahku melihat telepon di tanganku. "Hah? Ini kan HP mahal. Kamu mencuri punya siapa?" "Ayah tidak pernah mengajarkan kamu mencuri. Jangan seperti ini. Kita memang tidak mampu, tapi tidak boleh begini." "Ayah, aku tidak mencuri. Aku diberikan oleh seseorang." "Siapa yang memberikanmu?" Aku bingung. Aku mau jawab apa karena aku tidak tahu nama laki-laki itu. Sepanjang aku mengobrol dengan ayah, sepertinya telepon itu belum mati. Hingga laki-laki itu pasti mendengar semua ucapan ayah dan aku. Lalu ayah menyita HP itu dan menyimpannya. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Aku benar-benar takut sekali. Keesokan harinya saat aku sedang menyusun kue-kueku di gerobak,
Tiba-tiba laki-laki itu datang. Aku sangat panik sekali. Aku takut jika ayah marah. Lalu dia mengucapkan salam dengan suaranya yang begitu merdu. Assalamualaikum, kamu udah mau jualan ya? Aku kesini mau menjelaskan pada ayahmu tentang HP itu. Kamu jangan khawatir ya, aku akan menjelaskan semuanya. Tiba-tiba ayahku keluar dari rumah. Laki-laki itu lalu menjelaskan tentang bagaimana aku bisa memiliki HP itu. Dia juga memperkenalkan diri pada orang tuaku. Barulah aku tahu namanya. Namanya adalah Akmal. Ya, namanya Akmal. Aku baru tahu namanya setelah beberapa kali kami mengobrol. Tadi malam pun kami belum sempat berkenalan. Kurasa dia juga belum tahu siapa namaku. Tapi ayah lebih membuatku terkejut. Nah Akmal, jika kamu memang serius dengan anak ayah, segera nikahi dia. Jangan seperti ini, ayah malu nanti dilihat orang. Baiklah ya, kalau ayah sudah merestui saya dan anak ayah, besok saya akan menikahinya. Besok? Iya ya. Baiklah kalau begitu, ayah tunggu kedatanganmu. Ayah akan persiapkan pernikahan kalian besok. Aku hanya bisa mematung di dekat gerobakku. Aku tak bisa bicara apapun. Orang tuanya saja, siapa dia aku belum tahu. Kenapa besok malah aku akan dinikahi olehnya? Ya ampun, mimpi apa aku semalam? Besok aku akan dinikahi oleh laki-laki tampan seperti dia. Tapi dalam hati aku berpikir, ini pasti hanya leluconnya dia saja. Pasti laki-laki itu hanya akan mempermainkan aku dan membuat aku malu. Aku tidak boleh terlalu berharap. Bisa-bisa besok aku sudah dandan cantik, tapi malah gagal menikah. Ayah yakin mau menikahkan aku sama dia? Aku itu baru kenal sama dia ya. Ayah yakin dia laki-laki yang baik. Hari ini kamu tidak usah jualan. Kita persiapkan acara pernikahanmu besok. Ayahku benar-benar serius dengan ucapannya. Akhirnya hari itu aku tidak jadi jualan. Aku menyusun kembali kueku ke dalam rumah. Kue-kue itu akan kami gunakan di subuhan acara yasinan nanti malam, untuk mengirim luhur sebelum acara ijab kabul besok pagi. Ayah dan ibuku langsung pergi ke pasar untuk belanja, membeli kebutuhan untuk acara besok. Ayah benar-benar serius melakukannya. Padahal ayah belum tahu siapa orang tua dari laki-laki itu. Tapi kenapa dia begitu sangat yakin untuk menikahkan aku dengannya? Sembari mempersiapkan acara nanti malam, pikiranku kemana-mana. Aku sangat panik dan khawatir. Aku takut kalau dia bukan laki-laki yang baik. Bagaimana aku nanti kalau aku tidak bahagia? Kalau nanti dia hanya akan membuat aku dan keluargaku malu. Pikiranku berkecamuk. Hatiku benar-benar sangat khawatir. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa menangis. Tapi ada juga rasa bahagia, karena hayalanku bisa jadi kenyataan besok pagi. Tibalah malam hari. Acara yasinan berjalan dengan lancar. Aku pun tak bisa tidur semalaman karena memikirkan acara pernikahanku besok pagi. Hingga akhirnya aku ketiduran sekitar pukul 3 pagi. Dan di pukul 5 pagi aku harus bangun melaksanakan sholat. Aku memohon, aku sampai menangis berdoa, meminta petunjuk pada Allah, apakah ini jalan yang terbaik untukku. Di jam 5:30 pagi, perias pengantin sudah datang. Aku juga tidak tahu siapa yang mempersiapkannya. Aku tanya pada ibu, katanya ibu tidak mempersiapkan karena memang tidak ada dana. Tapi perias pengantin itu bilang kalau dia adalah sewaan dari pengantin pria. Ya ampun, dia benar-benar serius akan menikahiku. Aku semakin deg-degan. Tak berapa lama juga datang untuk mendekor ruangan rumahku. Karena rumahku kecil, jadi cepat sekali mereka bekerja, karena juga banyak orangnya. Selesailah dekorasi untuk kami ijab kabul nanti. Di jam 8 pagi, aku sudah selesai di make up, lengkap memakai baju yang cantik sekali. Aku benar-benar menjadi pengantin yang cantik hari itu. Aku tidak menyangka
Kemarin aku baru jumpa dengannya, hari ini aku sudah dinikahi. Ya ampun, aku benar-benar bahagia sekali. Di jam 9 pagi, para rombongan pengantin pria sudah datang beserta penghulu. Calon suamiku itu juga sudah mempersiapkan semua surat-suratnya. Aku dan dia menikah resmi, bukan hanya menikah siri saja. Jujur, sampai detik itu aku masih tak percaya. Aku anggap aku masih mimpi. Aku mencubit tanganku berkali-kali, tapi semua terasa sakit. Aku memang tidak mimpi, inilah kenyataannya. Setelah ijab kabul itulah, aku baru keluar. Aku mendengarkan ijab kabul itu dari dalam kamar. Di saat itulah, aku baru bisa melihat dengan jelas suamiku beserta orang tuanya. Ternyata dia keluarga yang sangat kaya. Di luar, aku melihat mobil berjejeran. Pasti itu mobilnya dan keluarganya. Aku tak menyangka aku benar-benar menikah dengan seorang yang kaya raya, anak konglomerat. Setelah acara selesai, aku langsung dibawa ke rumahnya. Aku sebenarnya berat berpisah dengan orang tuaku, tapi mereka bahagia melihat aku menikah dengan laki-laki yang aku sukai. Tapi orang tuaku masih berpikir kalau aku dan Mas Akmal sudah lama kenal. Padahal kami baru kenal selama 2 hari saja. Setelah sampai rumahnya, aku benar-benar tak menyangka. Rumahnya seperti istana, sangat besar dan mewah. Mas, kita kan tinggal di sini. Ya iyalah, ini kan rumahku. Kita kan tinggal di sini. Kita sama mama papa ya tinggal di sini, Mas. Ya enggak lah, cuma kita berdua aja. Mas, aku boleh nanya enggak? Kenapa Mas kamu menikahi aku secepat ini? Emangnya kamu sudah mencintai aku? Aku itu sudah lama memperhatikan kamu. Baru kemarin saja aku berani bicara sama kamu. Lalu setelah mendengar suaramu dan mencari tahu siapa keluargamu, aku langsung jatuh cinta padamu dan aku yakin untuk menikahimu. Jadi kamu sudah lama memperhatikan aku, Mas? Ya iyalah, mana mungkin aku bisa menikahi orang yang baru aku kenal kalau tidak mengenalnya begitu lama. Tapi Mas, aku kan baru tahu kamu kemarin. Ya sudah, kamu sudah tahu aku kan sekarang. Dan kita sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Ayo masuk ke dalam rumah. Sudah malam, aku lelah, ingin cepat istirahat. Kamu mau istirahat tidur, Mas? Ya iyalah, mau ngapain lagi? Aku hanya bisa terdiam mendengar jawabannya. Kupikir malam ini kami akan malam pertama, tapi dia malah akan tidur. Tapi ya sudahlah. Aku pun masih malu sekali, karena memang aku belum bisa benar-benar menaruh hatiku padanya. Meskipun aku sudah ada rasa suka. Malam pertama kami lewati dengan tidur. Pagi hari aku sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan dan juga kopi untuk suamiku. Awalnya aku bingung bagaimana cara menghidupkan kompor. Tapi ternyata di rumah itu tak hanya aku dan suamiku saja. Di pagi hari itu ada seorang asisten rumah tangga yang datang. Dialah yang mengajariku bagaimana cara memakai alat-alat di rumah itu. Aku memang tak pernah memegang alat-alat secanggih itu, jadi aku tidak tahu sama sekali. Asisten rumah tangga itu juga memberitahu aku kalau pagi biasanya suamiku sarapan apa. Ternyata kalau pagi dia hanya makan roti dan minum susu, lalu berangkat kerja dan pulang sore. Tiba-tiba suamiku sudah turun. Dia baru saja bangun tidur dan belum cuci muka. Aku menyapanya. Sudah bangun, Mas? Ayo kita sarapan. Ya, kamu sudah buatkan roti kesukaanku. Sudah, Mas. Ini roti kesukaanmu dengan selai kacang dan juga coklat. Betul. Ya sudah, ayo kita makan bersama. Enggak usah deh, Mas. Mas duluan aja, aku belum lapar. Enggak bisa. Kamu harus ikut. Kalau aku makan, kamu harus makan. Ingat ya, ada peraturan di rumah ini yang harus kamu lakukan. Kamu tidak boleh membereskan rumah karena sudah ada tugas ART. Tugasmu di rumah ini adalah melayani aku sebagai istri. Tidak usah kamu mengerjakan pekerjaan rumah.
Aku tidak mau nanti kamu jadi kusam dan kasar tangannya. Ingat itu ya. Iya, Mas. Oh iya, kamu hanya boleh pergi bersamaku. Tidak boleh pergi sendirian, termasuk ke rumah orang tuamu. Kalau aku tidak mengizinkan, kamu jangan pergi ke rumah orang tuamu. Mengerti? Tapi Mas, kalau aku rindu dan kamu sedang sibuk bagaimana? Kamu harus menuruti apa kata suamimu ini. Jangan membantah. Iya Mas, aku ngerti. Aku terpaksa menuruti semua ucapan suamiku itu. Karena jujur, aku juga bingung dan takut membantahnya. Apalagi badannya begitu tinggi dan kekar sekali, membuat aku semakin ciut nyali. Setelah selesai makan, dia memberikan aku setumpuk catatan. Catatan itu berisi hal-hal yang harus aku lakukan setiap harinya untuk membahagiakan dia. Mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Aku harus hafal semua itu dan tidak boleh ada yang terlewat sekalipun. Aku tidak tahu, aku harus bahagia atau bingung dengan semua ini. Karena kehidupanku sekarang semua penuh dengan peraturan. Dan aku harus melakukan sesuai dengan apa yang dia catatkan kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana nantinya. Apakah aku sanggup melakukan semua itu? Aku benar-benar bingung dan tidak tahu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.